Baik. Di sesi 8 ini saya akan membahas mengenai lanjutan dari materi yang sudah saya bahas di sesi sebelumnya. Di sesi sebelumnya saya sudah membahas bagaimana kita membuat form with subform ya, yang saya contohkan dengan membuat form peminjaman buku. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang baru yang berhubungan dengan pembuatan laporan atau report ya, saya akan coba bahas dulu lanjutannya. Di sini di halaman 68 ternyata ada tambahan ya. Tambahannya adalah bagaimana jika ditekan tombol simpan, maka jumlah buku di tabel buku akan otomatis berkurang 1 ya. Terus dan status anggota yang awalnya bebas berubah menjadi pinjam gitu ya. Nah, berarti sekarang kita coba cek dulu ya database-nya. Di sini saya sudah punya database, kita coba cek dulu di head pinjamnya. Di sini sudah ada proses peminjaman ya. Terus yang kita harus cek adalah di situ ada status kembali. Ada yang status kembali yang sudah di checklist, ada yang belum gitu ya. Nah, seharusnya nanti di head pinjam ini di anggota ini harusnya ada status ya. Status pinjamnya. Nah, ini ya. Jadi asumsinya adalah status pinjam ini saya isikan dulu ya biar benar datanya ya. Status pinjam ini isinya ada bebas dan pinjam. Ketika si anggota itu melakukan peminjaman, maka statusnya berubah ya. Berubah menjadi pinjam. Gitu ya. Terus selain itu yang akan terupdate berikutnya adalah jumlah bukunya yang dipinjam maka akan berkurang eksemplarnya gitu ya. Nah, ini yang kita akan lakukan adalah membuat query yang dihubungkan dengan form. Ini yang kemarin belum saya bahas, oleh karena itu saya bahas dulu ini sebelum nanti saya bahas yang berhubungan dengan report ya. Oke, saya rubah dulu jumlah bukunya jadi 10 biar nanti bisa terlihat perubahan-perubahannya ya. Yang berikutnya saya rubah dulu di sininya statusnya jadi bebas dulu seluruhnya. Biar nanti ketika kita lakukan proses peminjaman, kita bisa lihat dengan clear gitu ya, mana saja anggota yang melakukan peminjaman dan berubah statusnya menjadi bebas gitu ya. Oke, sekarang saya tambahkan dulu datanya. Seperti ini. Terus data yang kosong saya delete dulu ya. Saya bersihkan dulu data yang kosongnya. Nah, langkahnya apa yang harus saya lakukan? Tentu yang pertama kita harus bikin query ya. Query-nya itu yang berhubungan dengan dua hal tersebut. Yang pertama, jumlah buku di tabel buku akan otomatis berkurang 1 ya. Berkurang 1. Oke, berarti kita bikin query. Query-nya adalah query update tentunya yang melibatkan tabel buku ya. Selain tabel buku apa? Tabel detail pinjam karena kita bicaranya berdasarkan transaksi ya. Nah, berarti kita rubah dulu jadi update. Nah, yang akan berkurang adalah jumlah bukunya ya, jumlah bukunya, dimana jumlah buku ini berkurang senilai 1. Kita ambil dari tabel buku ya, pilih jumlah buku berkurang 1 ya. Kondisinya adalah jika transaksi itu tentu kita lihat primary key-nya adalah nomor pinjam dibandingkan dengan nomor pinjam yang ada di dalam form ya. Formnya adalah form peminjaman yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, ini ada form nomor pinjam. Nah, seperti ini ya. Nah, ini query yang difungsikan untuk menjalankan jika diklik tombol simpan, maka jumlah buku di tabel buku akan otomatis berkurang 1 gitu ya. Nah, berarti di sini saya beri nama key update jumlah. Yang selanjutnya saya akan coba bikin query yang kedua ya. Query yang keduanya adalah fungsinya untuk merubah yang statusnya awalnya bebas menjadi pinjam ya. Langkahnya juga sama ya, kita bikin query update juga. Cuman yang sekarang kita masukkan adalah tabel anggota karena di status ada di tabel anggota. Ini pasti hubungannya dengan head pinjam transaksinya ya. Nah, yang berubah adalah statusnya, status pinjamnya.
dirubah dulu jadi update. Nah, kriterianya update to-nya apa? Update to-nya adalah di sininya adalah pinjam ya. Jika kriterianya adalah bebas. Nah, terus yang berikutnya kita juga akan membandingkan nomor pinjam yang ada di head pinjam dengan nomor pinjam yang ada di transaksi ya. Transaksinya ya tentu transaksi peminjaman yang sudah kita buat sebelumnya. Seperti ini. Nah, ini kita beri nama ini untuk query untuk yang proses ini ya, yang merubah yang awalnya bebas menjadi pinjam ya. Ini saya beri nama update status ya, update status ya. Oke, nah seperti ini. Nah, terus bagaimana cara menghubungkan query yang kita buat, yang key update jumlah yang ini dengan key update status? Cara menghubungkannya cukup sederhana ya. Jadi Anda cukup buka form desain dari peminjaman buku. Di sini sudah ada tombol simpan. Nah, di tombol simpan ini tentu ada eventnya ya. Di sini akan muncul embedded macro. Ini embedded macro ini sebenarnya adalah sintak program ya yang didesain untuk Microsoft Access, sehingga semua action yang ada di dalam tombol itu akan tersimpan di embed makro ini gitu ya. Anda bisa memodifikasinya kalau Anda tahu strukturnya sebenarnya. Nah, sekarang kita akan coba menyisipkan dua query ini agar dijalankan di tombol simpan. Nah, langkahnya gimana? Anda tinggal klik aja di sini ada buildernya. Nanti akan muncul ya tampilan seperti ini. Nah, di sini Anda lihat ini ada sintak ya, on error, go to next, macro name-nya. Di sini ada on run menu comment adalah comment save record, berarti ini fungsinya untuk menyimpan. Di sini untuk beep errornya dari ini standar ya statement yang sudah dikeluarkan oleh Microsoft Access. Kita tidak perlu rubah ya, cukup kita tambahkan saja. Cara nambahkan tentu tinggal menjalankan query-nya ya, open query ya. Nama query-nya kita masukkan ya, berarti yang pertama adalah key update jumlah, Yang kedua open query lagi ya. Ini query yang keduanya adalah key update status. Nah, berikutnya kita bisa tambahkan message box gitu ya. Message box-nya mau apa? Misalkan data sudah tersimpan. Terus terakhir kita bisa bersihkan juga formnya, go to record. Nah, record object type-nya apa? Ini kita tinggal pilih form. Object name-nya adalah formnya ya, form peminjaman buku. Recordnya Anda pilih new misalkan. Nah, seperti ini. Nah, kita tambahkan beberapa statement ya. Yang pertama statement ini untuk menjalankan query yang merubah jumlah buku berkurang 1, yang ini ya. Yang kedua ini statement untuk merubah status yang tadinya bebas menjadi pinjam. Terus statement yang ketiga ini untuk menampilkan pesan bahwa data sudah disimpan ya. Biasanya kan ketika form ditekan tombol simpan akan muncul ya pesan data sudah tersimpan gitu ya. Dan yang terakhir ini untuk membersihkan form agar seolah-olah form kembali bersih dan siap di input data baru. Nah, kalau sudah ini tinggal Anda save. Nah, kita cobain ya. Kita testing. Ini saya save juga formnya, saya jalankan. Nah, ini posisinya kita udah ada muncul data seperti ini ya. Saya klik baru saja ya. Misalkan saya isikan 00006 misalkan ya. Terus saya isikan nomor anggotanya Nining Lestari, maka nanti di sini Nining Lestari statusnya menjadi pinjam ya. Terus kode bukunya saya isikan, oh sudah ada ternyata 006, saya ganti dengan 010. Misalkan masih ini Nining Lestari ya, saya masukkan ADM 01, ADM AKT 01, COM 01 biar kelihatan ya, biar kelihatan
mana yang saja yang dipinjam ya. Nah, tanggal kembalinya nanti ini bisa pakai rumus atau bisa kita input ya. Misalkan tanggal kembalinya nanti tanggal berapa ya, 15 bulan 4 2020 misalkan gitu ya. Ini kita samain dulu lah semua ya. Nah, berarti yang nanti akan terupdate berkurang ini tadi kita lihat dulu ya statusnya ya. Si buku ini posisinya jumlahnya 10 semua. Terus yang kedua, si anggota posisinya statusnya bebas semua. Maka ketika nanti ditekan tombol simpan, seharusnya nanti Ninding Lestari ini statusnya pinjam. ADM 01, AKT 01, dan KOM 01 statusnya jumlah bukunya berkurang menjadi 9. Kita tekan tombol simpan. Nah, dia akan menjalankan query. Ini query update-nya Anda lihat ya. Your about to run update query, yes. 3 row itu data yang ini ya. Yes. Jalankan lagi your about to run query lagi, yes. Satu row data yang ini. Yang anggota, yes. Muncul data sudah tersimpan, oke, dan data langsung bersih seperti ini. Nah, kita cek apakah si tabel anggota berubah. Nah, lihat di sini Ninding Lestari statusnya menjadi pinjam. Yang kedua di bukunya untuk ADM 01 jadi 9, AKT 01 menjadi 9, KOM 01 menjadi 9. Nah, seperti itu cara menghubungkan antara query dengan form ya. Nah, nanti saya juga jelaskan bagaimana cara menghubungkan antara form dengan report ya, menggunakan makro ya. Ini step berikutnya lah. Cuman sebelum ke situ saya mungkin jelasin dulu mengenai report. Oke, untuk di pembahasan sesi 8 ini saya nanti bagi jadi beberapa video ya. Video pertama tentang ini, video keduanya nanti tentang report, video ketiganya nanti tentang makro yang menghubungkan antara form dan report. Oke, untuk pembahasan ini saya cukupkan segini dulu ya. Saya lanjutkan lagi nanti di video yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.